berjumpa lagi dengan saya Rina dari PT Pelatihan Profit Internasional bersama rekan saya Pak Ben. Hari ini kita akan bicara perihal trader menggunakan indikator dan robot trading. Apa sih Pak itu yang dimaksud dengan indikator dan robot trading? Ya, oke ya. Jadi di sini indikatornya berfokus kepada trading berarti Mbak ya. Karena indikator ada banyak tuh ya. Ada indikator ekonomi, ya, ada indikator politik, ada indikator mungkin finansial, banyak sekali indikator. Artinya indikator merupakan sebuah informasi data yang menampilkan kondisi sesuatu saat itu, Mbak. Nah, begitu juga dalam trading. Jadi indikator dapat memvisualisasikan sebuah kondisi market, ya, dalam bentuk sebuah gambaran visualisasi tertentu. Contoh begini. Indikator di dalam trading tentu akan menampilkan banyak sebuah bentuk pattern chart. Misalnya indikator moving average, indikator yang sering kita gunakan, berbentuk penampilan dalam bentuk garis dan warna. Artinya kalau harga berada di atas moving average, berarti potensi harga naik. Jika harga berada di bawah moving average, potensinya adalah turun. Nah, bentuk pattern, technical pattern atau bentuk chart atau tampilan sebuah indikator yang menampilkan harga di pasar dalam bentuk garis. Berbeda lagi dengan parabolic chart. Nah, parabolic chart dalam merepresentasikan sebuah kondisi di market dalam bentuk titik-titik. Ya. Artinya suatu bentuk yang berbeda-beda, Mbak. Jadi indikator bagaimana merepresentasikan dari kondisi harga di pasar dalam bentuk visual tertentu, berbeda-beda. Kalau moving average garis, kalau parabolic chart titik-titik. Nah, kalau MACD cara merepresentasikan berbeda lagi, Mbak, dalam bentuk histogram. Artinya ada sebuah perubahan, ya kan, lembah, gunung ada levelnya. Itu moving average dalam bentuk histogram. Nah, berbeda juga dengan indikator RSI, indikator stokastik dalam bentuk level. Ya, kalau harga berada di level 50 berpotensinya buy, di bawah 50 sell. Nah, jadi itulah indikator. Fungsi indikator adalah menampilkan sebuah proyeksi harga di pasar yang memudahkan trader dalam memprediksi ke depannya, Mbak. Itu ya, sebuah alat yang digunakan oleh trader dalam forecasting atau memprediksi sebuah tren. Seperti itu. Jadi bisa katakan sebuah alat yang digunakan untuk secara manual, membantu trader dalam menganalisa teknikal dalam bentuk-bentuk visual yang mudah dipahami. Nah, itulah itulah indikator, sebuah alat yang digunakan dalam merepresentasikan sebuah kondisi di market yang memudahkan trader memproyeksikan sebuah prediksi ke berikutnya. Wah, ini sell nih, ya kan, ini harga sedang downtrend, saya yakin sell. Nah, itu kebanyakan sih manual sih, Mbak. Nah, kalau robot trading di sini dia menggunakan sama data daripada indikator ini diterjemahkan menjadi sebuah order otomatis. Jadi kalau trader setelah melihat indikator, dia klik buy atau sell. Sama gitu kan robot. Hanya fungsi daripada order manual dipindahkan ke robotnya, Mbak. Jadi si robot akan menganalisa indikator yang sama, rule yang sama, hanya eksekusinya oleh robot secara otomatis. Jadi trader nggak perlu lagi harus saya sudah bosan nih dengan cara manual. Ya sudah. Strateginya apa? Dipindahkan ke robot. Seperti itu. Itulah gambarannya ya. Kalau robot buat auto trading, kalau indikator buat menganalisa secara manual. Namun kedua-duanya saling berhubungan. Terserah mau yang semi otomatis atau manual, lihat indikator, klik atau pindahkan seluruhnya ke robot. Seperti itu. Itu gambarannya ya. Beda indikator, beda dengan robot trading, ya sebenarnya hanya masalah eksekusinya, Mbak. Satu secara manual, satu secara otomatis. Jadi para trader ini ketika mau menggunakan tradingnya secara manual menggunakan indikator, benar. Kalau secara auto trading menggunakan robot trading. Benar. Oke. Ada kelebihan tersendiri nggak Pak dari indikator dan robot trading ini? Oke, pasti ada kelebihannya, Mbak. Ya. Karena kalau nggak ada kelebihannya, ya nggak akan dipakai. Contoh, saya suka indikator standar parabolic chart. Nah, masing-masing indikator punya kelebihannya. Punya peruntukannya. Parabolic chart punya kelebihan di dalam mendeteksi sebuah tren, Mbak. Apakah tren ini masih berlanjut atau berbalik? Contoh begini. Saya suka menyeting parabolic chart di terminal 1. Sebenarnya bisa juga di Android, Mbak ya. Mbak buka Android karena ini indikator standar. Indikator yang sudah ada di setiap platform. Apapun platformnya. Kenapa?
Dia bukan indikator custom. Kalau indikator custom adalah indikator yang sudah dioptimisasi dalam bentuk yang berbeda. Nah, biasanya harus diinstal. Nah, kalau diinstal hanya bisa di versi desktopnya, Mbak. Nah, kalau yang standar kita bisa langsung lakukan. Contoh, Mbaknya bukalah di platform apa, chartnya, misalnya chart EURUSD. Nah, time frame-nya, Mbak. Time frame-nya arahkan H1 kalau memang mau analisa manual ya, supaya kita nggak bias. H1 saya rubah ke dalam insert parabolic SAR, saya rubah tuh Mbak dari 0,02 deviasinya, lalu stepnya saya rubah dari 0,2 menjadi 0,02 ya, 0,02. Hasilnya apa? Memudahkan saya bisa melihat. Jadi ketika trennya naik sama kayak average, harga di atas titik-titik parabolic SAR terus. Nah, pas dia di atas tiba-tiba berubah, Mbak. Dia ke atas. Tiba-tiba parabolic SAR berubah dari bawah ke atas. Dan sekarang harga udah di bawah parabolic SAR. Berarti saya mendeteksi adanya reversal. Pembalikan arah. Nah, jadi masing-masing indikator ada kelebihannya, ya tentunya kayak stokastik, RSI sebagai osilator. Nah, itu dia ada levelnya, Mbak. Jadi harga dibikin level. Kalau ke atas buy, kalau ke bawah sell. Jadi memang masing-masingnya ada mempermudahkan para trader mengambil keputusan tanpa indikator jadi buta. Wah, ini posisinya masih berlanjutkah atau berbalikkah? Apakah ini overbought kah atau oversold? Nggak bisa tahu. Adanya indikator, kita memiliki sebuah asumsi. Kita kenapa? Karena kita melihat harga yang sebelumnya memang berasumsi kan. Harga yang sebelumnya kita berasumsi bahwa akan mempengaruhi sebuah harga ke depannya. Nah, kita memprediksi. Asumsinya harga sedang naik, prediksi adalah harga akan tetap berlanjut. Nah, kita butuh juga indikator lain tambahan. Kapan dia berhentinya? Jadi menurut saya sih ada dua. Saya sering gunakan parabolic SAR, moving average, membantu kita minimal 2 kali cross check, 2 kali konfirmasi. Nah, setelah itu ya baru ini posisi. Jadi memang kelebihannya adalah memudahkan trader dalam menganalisa, memprediksi potensi tren itu sendiri, sehingga tidak salah posisi dan membabi buta. Ya, secara teknikal lebih bagus tentunya sih seperti itu. Oke, nah PT Pelatihan Profit Internasional juga memiliki beberapa produk indikator dan robot trading. Nah, Bapak bisa jelaskan indikator dan robot trading apa yang kita miliki? Oke, nah di sini indikator dulu Mbak ya. Nah, PT Pelatihan Profit Internasional memiliki 2 indikator. Satu buat MT4, disebut namanya Shifted Line, yang MT4. Lalu untuk MT5 namanya Crypto Action. Nah, di sini yang Crypto Action lebih kompleks karena dia mendeteksi sesuatu yang lebih lebih akurat. Kenapa? Banyak indikator custom yang repented, Mbak, artinya sangat sensitif. Harga berubah, langsung berubah, jadi bolak-balik repenting. Jadi harga membuat trader bingung. Nah, produk dari PPI indikator lebih stabil. Ya, lebih stabil tentu mempermudah klien trader. Jadi kalau ketika merah warna indikatornya sell. Ketika biru buy, sangat mudah dan dia tidak terlalu bias. Dia cukup stabil dalam mempertahankan analisanya. Nah, untuk yang indikator kita ada 2. Shifted Line untuk MT4 dan untuk MT5 adalah Crypto Action. Nah, untuk robot trading, nah biasanya di sini digunakan Mbak buat trading manual sih memang. Ya, bagi pemula saya ingin mencari indikator yang cukup stabil dan profitable, ya Crypto Action solusinya buat MT5. Nah, bagaimana dengan yang untuk robotnya? Ada banyak pilihan Mbak. Kita ada robot yang cukup kompleks adalah Starium. Starium ini mengadopsi berbagai strategi, ada averaging, ada hedging, ada trending, ada macam-macam lah ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah Master Trader. Nah, Master Trader cukup mengakomodir berbagai kompleksitas trading. Lalu yang ketiga adalah Range Scalper. Nah, bagi yang suka scalpingan, strategi yang satu posisi cukup aman, ya Range Scalper. Lalu yang berikutnya adalah Euroweb. Nah, Euroweb ini simple Mbak, artinya simple ya, safe and simple lah gitu ya. Lalu yang kelima adalah Trading Manager. Nah, Trading Manager adalah berfungsi untuk memanage order kita. Baik itu order daripada robot lain atau order manual, itu akan dimanage oleh Trading Manager atau buat simulasi Mbak. Trading Manager teman-teman itu buat simulasi bisa. Ya, jadi masukkan ke dalam visual backtesting, masukin indikatornya. Nah, akan ada tombol setelah visual backtesting. Kita bisa ada tombol nih Mbak, misalnya indikatornya Crypto Action udah berwarna biru.
kita pencet tombol buy. Kita akan latihan, coba hasil seperti apa. Ketika crypto action berubah, kita close buy-nya, kita buka sell. Nah itu buat latihan bisa. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar trading, ya trading manager menjadi solusinya. Robot yang terjangkau, bisa untuk simulasi, bisa untuk manage order. Bahkan ya saya rasa itu yang paling solusi yang paling baik buat teman-teman. Saya rasa cukup sih. Demikianlah penjelasan dari Pak Ben perihal perbedaan indikator dan robot trading yang bisa digunakan oleh para trader. Oh ya teman-teman, PT Pelatihan Profit Internasional juga memiliki satu program khusus loh buat kalian yang memiliki follower atau subscribe banyak di sosmed kalian, yaitu dengan program IP. IP itu apa sih? Hubungi saya dengan nomor telepon di bawah ini, segera saya akan menjawab. Ya, terima kasih Pak Ben untuk penjelasannya hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe video channel berikut ini. Salam profit!